Halo Sinekrip, balik lagi sama gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin salah satu serial yang dinanti-nanti banget ya sama banyak penggemar gamenya, lebih tepatnya mungkin. Tapi gue yang gak main gamenya pun sama-sama nungguin. Apalagi kalau bukan The Last of Us. Jadi ini adalah series yang baru aja tayang di HBO kalau nggak salah tanggal 15 Januari ya premiernya. Dan gue udah nonton episode pertamanya dan sangat terpukau, anjir. Ini kayaknya bakal jadi series favorit baru gue ya, yang settingnya distopia, terus ada zombinya ya, menyerupai zombie kan. Jadi kayaknya ini lebih seru sih kayaknya ya daripada The Walking Dead, jelas anjir. Tapi ya kita lihat aja ya, Walking Dead juga episode pertamanya bagus banget. Tapi setelah gue baca-baca, gue ngerti sih, kayaknya emang series ini ditangani orang yang tepat. Kalau nggak salah ini dibuat sama Neil Druckmann ya. Jadi dia ini katanya emang yang nulis cerita di gamenya juga yang dulu rilis tahun 2013. Abis nonton ini juga gue sempet lihat beberapa orang yang ngepost adegan-adegan di gamenya gitu ya, kayak cutscene gamenya, terus dibandingin sama shot-shot di series ini, dan mirip parah gitu. Ya kita tahu lah ya, film-film atau serial adaptasi dari game itu biasanya selalu dapat respon negatif karena tidak sesuai dengan game atau tidak setia sama materi asli dari gamenya gitu. Sementara Last of Us ini bener-bener bawa penulis gamenya, shotnya udah mirip sama cutscene di gamenya. Jadi wah, gila sih, niat banget. Karena episode 1 ini kayak nyeritain awal mula dan world buildingnya kali ya. Gua ngerasa series ini emang punya cerita besar, tapi di episode 1 durasinya BTW episode 1 itu 80 menit, jadi kayak hampir satu film panjang. Tapi worth it karena emang yang harus diceritainnya ya segitu banyaknya gitu ya. Ceritanya kan ini tuh kayak ada infeksi virus berasal dari jamur yang bikin orang kayak zombie lah ya. Nah, di sini tuh bener-bener diceritain awal mulanya apa yang sudah terjadi setelah si virus ini menginfeksi bumi. Dan itu semua diceritain dengan cukup oke sih. Dan kita dibawa ke karakter bapak anak di awal, itu yang menurut gue oke banget sih. Scene bapak anak yang diperanin Pedro Pascal, BTW Pedro Pascal is the best lah pokoknya ya. Doi emang keren banget, tiap main film sama series gue selalu nonton. Jadi si Pedro Pascal ini jadi bapak namanya Joel, punya anak namanya Sarah ya. Dan di episode awal ini diliatin cerita mereka berdua hidup sebagai keluarga sampai akhirnya si infeksi dari jamur ini mulai menyebar. Dan itu bener-bener scene-nya powerful banget sih. Asli gue bener-bener emosional. Karena di awal itu kita bener-bener ngikutin karakter si Sarah gitu ya, yang pengen ngerayain ulang tahun bapaknya. Sekali lagi gue gak pernah main gamenya, jadi gue gak tahu gitu kalau nanti kejadiannya bakal tragis. Soalnya di awal gue selalu berpikir, oh karakter utamanya ini bapak anak gitu, Joel sama Sarah ini yang akan jadi karakter utama. Tapi pas ada scene infeksi yang udah mulai menyebar, terus zombinya udah mulai menggila, benar-benar shocking sih gue, anjing kayak gini toh ceritanya. 20 tahun kemudian setelah itu baru diceritain karakter si Joel ini move on, hidup di dunia yang sudah hancur dengan infeksi jamur yang terus menggila. Tapi akhirnya dia ketemu lagi anak remaja yang mungkin seusia anaknya dulu, dan akhirnya mereka melakukan petualangan bersama. Jadi kayak gue, oke, ngerti. Jadi maksudnya bonding di sini itu ya seperti bapak dan anak gitu, tapi didasari sama backstory yang kuat banget gitu dan emosional. Jadi gue ngerasa banget karakter si Joel ini penderitaannya tuh kerasa banget gitu. Oke sih gila sih. Si episode pertama ini bisa ngebungkus outbreak si virus jamur ini bagus diliatinnya gitu. Gak bener-bener yang bombastis, heboh, tapi bener-bener kayak silent dan realistis gitu. Kayak wajar gitu. Kita kan sebagai orang biasa mungkin gak pernah selalu update sama berita apapun di luar gitu. Tapi tiba-tiba di luar sana udah terjadi kehebohan, huru-hara. Terus tiba-tiba huru-hara itu datang ke depan pintu rumah lu, itu bener-bener kayak anjir. Kalau virus zombie menyebar, apa yang lu lakuin anjir? Bener-bener gue nggak tahu. Kalau sekarang sih mungkin udah ada medsos ya, mungkin ada orang nge-tweet duluan gitu. Dan adegan pas si Sarah masuk ke rumah tetangganya, terus lihat tetangganya yang udah tua tiba-tiba bergerak aneh-aneh, itu creepy parah sih. Karena tetangganya itu ada di background gitu, terus si Sarahnya lagi nggak merhatiin belakang kan. Dan pas adegan itu, anjay, gue langsung kayak oke nih.
Vibe-nya kerasa banget sih, gokil. Dan gue masih belum tahu juga ya. Sekali lagi gue nggak main gamenya sama sekali, jadi gue nggak tahu juga gimana sih virus ini menyebar, kenapa ada yang terinfeksi, kenapa ada yang enggak, dan lain-lain gitu. Itu mungkin bakal gue cari tahu sendiri sambil nonton series ini yang katanya ada 9 episode ya, semuanya ditulis sama si Neil Druckmann tadi yang nulis gamenya. Dan anyway, ini adalah series adaptasi game pertama yang dibuat HBO sih. Gokil, HBO itu kalau bikin series gila-gila sih emang. Jadi semoga Last of Us ini bisa jadi pengganti dahaga gue ya, yang kangen seri-seri zombie yang oke. Dan kalau nggak salah kan ini adalah produksi kedua PlayStation Production ya, PH yang nanganin film-film dari IP game-game Sony PlayStation. Yang pertama kan Uncharted, dan sekarang ini series bentuknya Last of Us. Kalau digarapnya seserius ini sih gue menantikan banget sih ya. Semoga Last of Us bisa jadi awal mula game-game keren dijadiin series atau film. Karena ini kelihatan banget dari production value-nya, teknisnya oke banget sih. Dan karakternya itu yang terutama. Pedro Pascal bagus banget, yang jadi Sarah bagus walaupun sebentar. Terus yang figur anak pengganti Sarah yang diperan sama Bella Ramsey ya kalau nggak salah, itu juga bagus. Dia sebagai Ellie kalau nggak salah namanya ya. Karakternya itu keras, terus emang ngomongnya kasar terus sebagai bocah 14 tahun, itu menarik banget sih gitu. Jadi kayak bertolak belakang sama karakter si Joel ini ya, yang emang udah dingin, udah kaku, dan udah beruban tentunya ya. Impresi pertama gue buat episode pertama Last of Us oke banget. Gue bakal lanjut lagi, kalau mau dikasih skor 8 kayaknya cukup. Sebagai episode 1 pembuka yang ngenalin karakter, ngenalin dunianya, ngenalin sebab akibat kenapa ada zombie yang mulutnya keluar-keluar jamur atau apa itulah, gue nggak ngerti, tentakel dan lain-lain. Gue mau ngikutin lagi sih Last of Us. Kita tunggu aja ya, tiap minggu bakal tayang. Kalau nggak salah hari Senin ya berarti tayangnya. Senin apa Selasa gue lupa. Menurut kalian gimana? Yang udah main gamenya kasih tahu gue. Menurut kalian apakah ada kemiripan-kemiripan lainnya selain adegan-adegan yang pas si Joel meluk Sarah yang ditembak gitu kan? Itu ada tuh cutscene-nya tuh yang ngebandingin mirip banget. Apakah ada kemiripan lainnya? Gue yakin adegan yang mereka kabur di truk, POV-nya dari dalam mobil itu kayaknya gamenya banget ya. Soalnya banyak banget adegan itu. Kayaknya pengen ngingetin ke gamenya, nggak tahu ya. Coba komen aja di bawah ya. Dan menurut kalian yang udah nonton Last of Us episode pertama gimana? Lanjut atau tidak? Silakan komen di bawah, dan seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian juga bisa follow IG dan Twitter Cinecrip, dan bisa dukung Cinecrip ya. Ada di Saweria, linknya di bawah, atau tinggal pakai super thanks seperti biasa ada di bawah video ini. Oke, kalau kayak gitu sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye bye.